Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arief Priyatno, NIM 0429072211 dari Program Studi Sistem Informasi semester 7 UPBJJ UT Serang. Kali ini saya akan membuat video praktikum tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan, yaitu penerapan firewall jenis paket filtering. Untuk memahami mekanisme penerapan firewall pada praktikum ini, Anda akan melakukan simulasi penerapan firewall jenis paket filtering pada perangkat router menggunakan software Cisco Packet Tracer. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama yaitu software dari Cisco Packet Tracer. Yang kedua, file bahan praktik firewall acl.pkt. Di sini saya sudah mendownload dan menginstal software dari Cisco Packet Tracer, dan saya juga sudah mendownload bahan praktik firewall acl.packet. Untuk tahap persiapannya, instalasi Cisco Packet Tracer sudah, lalu buka file packet tracer firewall acl.packet. Di sini ada sedikit perubahan, di mana pada topologi simulasi firewall ACL ini menggunakan kabel serial, sedangkan kabel serial itu sudah saya praktekkan dia tidak bisa terkoneksi antara alamat IP yang sebelah kiri yang PC dengan alamat IP server. Maka dari itu saya mencoba hal yang baru, yaitu menggunakan port Ethernet. Gimana cara gantinya? Pertama, buka router 1, lalu ke physical. Setelah itu di off-kan dulu routernya. Setelah itu yang bagian ini dibuang ke sini ya. Setelah itu cari yang namanya WIC1NET. Setelah itu yang ini ditaruh aja di sini. Lalu diaktifkan routernya. Mungkin seperti itu. Nah, di topologi saya sudah menerapkan alamat IP pada masing-masing perangkat sesuai yang ada di gambar 1 ya. Lalu pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web server dan juga FTP server yang terdapat pada jaringan 192.168.20.0. Berikut ini tabel alamat IP simulasi firewall menggunakan access list. Bisa dilihat. Untuk selanjutnya, kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC dapat terhubung ke web server dan juga FTP server menggunakan protokol ICMP, di mana protokol ICMP ini merupakan protokolnya ping. Jadi kita bisa mengeping alamat IP-nya web server dan juga ngeping alamat IP dari FTP server. Mungkin seperti itu. Semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10 ya. Lalu PC juga dapat mengakses web server yang terdapat pada alamat IP 192.168.20.5. Oke, langsung saja kita ke simulasi di Cisco-nya. Nah, dari topologi saya ada sedikit perubahan, yang mana di topologi yang sudah saya buat ada sedikit konfigurasi yang masih kurang, yaitu routing, di mana routing ini dia bisa mengkoneksikan alamat IP yang sebelah kiri ini, yang PC bisa mengakses alamat IP dari web server ataupun FTP servernya.
Langsung saja kita buka R1, router 1, lalu ke config, setelah itu pilih static, lalu masukkan network, di mana network ini adalah alamat IP yang berada di web server ataupun FTP server. Kita masukkan saja 192.168.20.0, subnet maxnya kelas 254.255.255.255.0. Nah, next hop ini, alamat yang ini nih ada di router IP yang sebelah mana. Kalau dilihat dari router 2, dia ada di Ethernet 0, IP-nya 192.168.50.2. Oke, langsung saja next hop-nya 192.168.20.50.2 ya. Langsung saja pilih add. Setelah berhasil, kita silang ya. Lalu kita lihat panduannya. Jadi kita dilihat dari panduannya semua PC, berarti kita coba satu-satu ya, dapat terhubung ke web server atau FTP server menggunakan protokol ping. Oke, kita langsung aja ke PC 0, ke desktop, ke command prompt, kita ping ya alamat IP dari FTP servernya 192.168.20.10. Kita tunggu saja apakah berhasil. Nah, di sini sudah replay ya. Selanjutnya kita ping alamat IP dari web servernya 20.5. Apakah sudah berhasil? Nah, di sini sudah replay ya. Udah bisa TTL juga nih. Untuk selanjutnya kita coba ke PC 2 yang di bawahnya, lalu ke desktop, lalu ke command prompt, kita ping lagi 168.20.10 ya. Nah, ini bisa ya. Selanjutnya 20.5, apakah bisa? Nah, bisa. Setelah itu kita coba di PC 3 nya, command prompt, terus ping 192.168.20.10 ya. Nah, di sini sudah tampil ya. Kita silang, lalu ke PC 4, apakah dia bisa ngeping ke desktop ya. Ping 192.168.20.10 ya. Nah, berhasil. Selanjutnya kita ping lagi alamat web servernya. Nah, berhasil. Untuk tahap selanjutnya, PC dapat mengakses layanan FTP server. Nah, layanan FTP server. Kita coba PC 0, ke command prompt, ketik perintah FTP 192.168.20.10 ya. Nah, di sini kita diminta password username dan passwordnya. Untuk melihatnya kita buka server dari FTP servernya yang ini, klik 2 kali, lalu ke service, lalu ke FTP ya. Nah, di sini ada username-nya siswa 1 dan passwordnya UT. Oke, langsung saja ke PC 0 ya tadi. Username-nya siswa 1, passwordnya UT. Nah, di sini PC 0 bisa mengakses layanan FTP ya. Nah,
quit aja. Dan lakukan pada PC-PC yang lainnya ya. Untuk selanjutnya, dapat mengakses web server yang terdapat pada alamat IP 192.168.20.5 ya. Kita coba buka di PC 3 ya. Setelah itu pilih web browser. Kita tunggu. Kita panggil alamat IP web servernya 192.168.20.5 ya. Kita go. Nah, di sini PC 3 dapat mengakses halaman dari web servernya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ini sama ya. Tuh. Dia bisa mengakses web server. Dan juga dia bisa mengakses layanan FTP server. Untuk selanjutnya konfigurasi, tahap konfigurasi ya. Skenario yang akan digunakan pada praktikum ini adalah akan memasang fitur firewall menggunakan access list di router 2 sehingga memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP, dapat mengakses layanan HTTP, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Jadi dia bisa mengakses layanan FTP dan juga layanan HTTP, sedangkan untuk ngeping dia tidak bisa. Ini khusus IP 192.168.30.0. Yang mana sih? Kita cari. Oh, berarti yang ini nih. Kita kasih komentar aja ya. 192.168.30.0. Biar gak tercampur. Untuk selanjutnya, PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 192.168.10.7 dapat mengakses layanan FTP, dapat mengakses layanan HTTP, dan juga dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. Jadi PC yang alamatnya ini itu bisa semuanya ya, bisa mengakses layanan FTP, bisa mengakses layanan HTTP, dan juga dia bisa ngeping. Tetapi pada PC lain yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP-nya saja. Oke, kita kasih komentar dulu ya. Mana? Nah, ini nih. Yang 192.10.6. Nah, ini. Biar isinya enggak salah input. 10.6 192.168.10.7 192.168.10.5 ya. Oke, bentar, kita dekatkan. Nah, kalau kayak gini kan enak. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi router 2. Oke, langsung saya ke router 2. Lalu ke bagian CLI. Enter. Terus
ketik perintah enable, lalu konfigurasi terminal. Di sini kita copy aja ya, untuk lebih mempermudah kopiannya kita bagi dua layarnya. Nah, seperti ini. Lalu kita copy aja ini. Akses list 930, dia bisa mengakses layanan FTP. Oke. Nanti kita copy lagi yang ini. Kita copy paste. Selanjutnya copy lagi. Satu. Paste. Selanjutnya kita copy atasnya, ketikkan yang 10.6. Sekarang 10.7 nya sama, kita ganti IP nya 7 ya, lalu portnya 20. Oh iya, udah kesalahan tuh, ada pagernya itu ada 2, saya nggak boleh. Oke, langsung saja 21. Setelah itu akses listnya kita copy aja. Dia ganti. Selanjutnya akses permit untuk kunci MP. Copy. Setelah itu pasangkan rule di interface S010 dengan menggunakan perintah. Jadi di sini saya menggunakan Ethernet 0/0/0. Oke. Kita ketikkan interface ETH 0/0/0. Enter. Selanjutnya kita copy aja nih perintah ini nih. Copy. Tinggal kasih N ya. Oke. Exit. Nah, kita silang. Kita gedein dulu. Nah, setelah melakukan konfigurasi, saatnya tahap uji coba. Pada tahap ini Anda akan melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan
dan isi tabel konektivitas layanan berikut ini. Di sini saya sudah membuatnya di Word ya. Namanya tabel 4 pengujian konfigurasi firewall. Oke. Kita lihat kondisinya. Semua PC yang terdapat di PC 0 dan PC 1 ya, dia bisa mengakses layanan FTP, HTTP, tetapi tidak bisa ping. Oke, kita buka PC 0. Selanjutnya kita buka command prompt ya. Lalu kita ping 192.168.20.10 ya. Nah, di sini dia tidak bisa mengakses alamat IP dari FTP server dengan sintak destination host unreachable. Selanjutnya kita ping alamat IP dari web servernya. Di sini juga destination host unreachable ya, berarti dia tidak bisa mengakses alamat IP dari kedua server tersebut. Selanjutnya kita buka command prompt. Di sini disuruh mengakses layanan FTP ya. Kita ketik perintah FTP 192.168.20.10 ya. Di sini kita masukkan siswa 1, maksudnya UT. Nah, di sini PC 0 dia bisa mengakses layanan FTP. Selanjutnya, apakah dia bisa mengakses web browser? Klik web browser ya. Mengakses web server. Oke, kita panggil IP-nya 192.168.20.5 ya. Kita go. Nah, PC 0 dia bisa mengakses layanan web server. Oke, kita tulis ping, nggak bisa. FTP bisa ya. Kenapa sih nggak di checklist dua-duanya? Karena tujuan alamat IP-nya berbeda. Kalau 20.5 itu khusus untuk web server untuk mengakses web server, sedangkan alamat IP 20.10 ini khusus untuk layanan FTP server. Untuk selanjutnya kita akan uji coba ke alamat IP 10.5 ya, 192.168.10.5. Oke, buka ini silahkan ya. 10.5 itu yang ini ya, dengan kondisi berarti selain 10.6 dan 7 berarti dia hanya bisa mengakses protokol ICMP-nya saja. Oke, langsung saja kita, apakah dia bisa ping 192.168.20.10 ya. Nah, di sini dia bisa reply ya, bisa mengeping alamat IP yang ada di FTP server. Coba kita ping lagi ke alamat web servernya. Nah, di sini dia reply ya, berhasil. Ya, walaupun ada timeout sedikit. Selanjutnya kita buka ya, apakah dia bisa mengakses layanan FTP 192.168.20.10 ya.
Nah, di sini dia kondisinya error ya, dia nggak bisa mengakses layanan FTP. Selanjutnya kita buka web browser. Apakah dia bisa mengakses web servernya? Kita panggil IP-nya 192.168.20.5 ya. Kita tunggu. Nah, di sini request timeout, jadi dia tidak bisa mengakses layanan FTP atau HTTP ya maksudnya. Berarti ping dia bisa nge-ping. Selanjutnya dia tidak bisa FTP. Dia tidak bisa TTP, dia tidak bisa HTTP. Oke, selanjutnya kita akan menguji IP 192.168.10.6. Apakah dia bisa melakukan ping, FTP dan juga HTTP. Langsung saja buka Cisco Packet Tracer. Kita buka yang ini ya, PC3, ke command prompt. Selanjutnya kita ketik ping 192.168.20.10 ya. Nah, dia berhasil reply ya. Kita coba yang 20.5-nya. Untuk selanjutnya dia bisa mengakses layanan FTP server. Langsung saja kita ketik perintah FTP 192.168.20.10 ya. Nah, dia bisa kayaknya nih. Siswa 1. Nah, di sini dia bisa mengakses layanan FTP. Untuk selanjutnya kita ngetes ke web servernya. Kita buka open web browser. Kita panggil alamat IP 192.168.20.5 ya. Nah, PC3 juga bisa mengakses web server. Oke, kita langsung mengisinya. Dia bisa menggunakan ping, bisa ya. Dia mengakses web server, bisa FTP server maksudnya. Dia bisa mengakses HTTP, bisa. Nah, yang terakhir itu kita akan menguji PC yang alamat IP-nya 192.168.10.7 ya. Oke, kita buka ini, silang aja ya. Kayak yang ini nih, PC 4. Kita klik 2 kali, lalu ke command prompt kita ping ya 192.168.20.10 ya. Nah, di sini dia bisa reply ya. Berarti dia bisa mengakses ping alamat IP dari FTP server. Kita coba yang alamat IP web servernya. Nah, di sini dia juga bisa melakukan ping. Untuk selanjutnya yang ini nih 10.7 nih, dia bisa mengakses layanan FTP. Ya udah, kita langsung aja FTP 192.168.20.5
168.20.10 ya. Oke, bisa nih. Siswa 1 peserta UT. Nah, di sini PC4 juga bisa mengakses layanan FTP. Untuk selanjutnya kita akan mengakses HTTP-nya ya di web server. Buka web browser. Setelah itu kita panggil alamat IP-nya 192.168.20.5 ya. Ini alamat IP dari web servernya. Nah, PC4 juga bisa mengakses layanan web server. Oke, kita isi, dia bisa ping, dia bisa FTP, dia bisa HTTP. Mungkin seperti itu. Maaf aja kalau acak-acakan dalam pengujian yang checklist silangnya ini. Untuk pengujian konfigurasi firewall ini kita akan membandingkan dengan tabel 3 sebelumnya. Yang ini ya. Jadi 192.168.30.0 nih, dia tidak bisa ngeping. Lalu dia bisa melakukan FTP, sama. Dia bisa melakukan HTTP. Lalu 192.168.10.5 dia bisa ngeping, dia nggak bisa FTP, dia tidak bisa HTTP. Selanjutnya 192.168.10.6 yang ini, dia bisa ngeping, dia bisa melakukan FTP, dan dia juga bisa melakukan HTTP juga. Untuk alamat IP 192.168.10.7 yang ini, dia bisa melakukan ping, bisa melakukan FTP, dan juga bisa melakukan HTTP. Oke. Mungkin ini penjelasan sedikit ya, yang script yang ada di router 2, di mana terdapat perintah access list 100 permit TCP 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.10.0.0.0.0x21. Di sini ada penjelasan scriptnya. Di mana access list ini merupakan perintah memuat ACL dengan nomor 100, di mana nomor ACL ini digunakan untuk mengidentifikasi ACL tertentu dan dapat digunakan dalam konfigurasi berikutnya untuk mengaitkan dengan interface jaringan atau tujuan tertentu. Yang kedua ada permit TCP, di mana permit TCP ini merupakan perintah yang menunjukkan bahwa ACL akan mengizinkan lalu lintas TCP. ACL dapat mengizinkan atau menolak lalu lintas berdasarkan protokolnya. Dalam hal ini, ACL mengizinkan lalu lintas dari TCP.
Nah, di sini terdapat alamat IP 192.168.30.0 dengan subnetnya itu 0.0.0.255. Ini merupakan alamat IP dari sumbernya. Jadi ACL akan mengizinkan lalu lintas yang berasal dari alamat IP 192.168.30.0 dengan subnetnya 255.255.255.0. Di sini ada alamat IP juga yang berbeda. Kita blok tebelin ya. Nah, di sini merupakan alamat IP tujuan. Jadi ACL mengizinkan lalu lintas menuju alamat IP 192.168.20.10 tanpa melakukan perubahan sedikit pun. Dan untuk 0.0.0.0 merupakan subnetnya. Yang terakhir itu ada EQ21. EQ. Di mana EQ21 ini merupakan perintah untuk mengizinkan lalu lintas yang menuju ke port 21. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.